Karakter yang baik itu akan terlihat dalam dua keadaan, yaitu pertama saat kita sedang mengalami persoalan atau tekanan, kemudian yang kedua saat kita berada dalam kenyamanan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, hari Jumat 2 Mei 2025. Kembali kita boleh bertemu dalam program Mendengar Suara Tuhan. Besar harapan kami kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Terus kami naikkan dan panjatkan ucapan syukur kepadamu Tuhan Allah kami, karena kasih setiamu tidak pernah hengkang, tidak pernah berhenti, tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat pertolongan serta cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih malam telah berlalu, pagi ini kami bangun, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, dan semuanya itu karena Engkau. Engkau yang menjaga kami dan Engkau yang melindungi kami dalam tidur istirahat malam kami. Pagi ini kami bangun Tuhan, kami mau mendahului aktivitas kami dengan membaca merenungkan firman-Mu untuk bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, tolong Roh Kudus, tolong kami sehingga kami mampu memahami maksud isi hati Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan iblis yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah benih firman-Mu tertabur dalam lahan hati kami, boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, mari membuka bersama-sama dengan saya kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5, firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Perenungan kita diberi judul Menguji Kerohanian. Saudara-saudara kekasih Kristus, biasanya untuk menjaga kesehatan fisik atau jasmani kita secara berkala atau rutin mengunjungi dokter atau perawat untuk melakukan pemeriksaan rutin atau check up rutin, atau biasanya kita rutin memeriksa misalnya gula darah, kolesterol, asam urat. Itu kita rutin memeriksa untuk menjaga kesehatan fisik jasmani kita. Begitu juga misalnya dengan sebuah kendaraan mobil, kita perlu memeriksanya setiap 5.000 km atau saat berada di 10.000 km. Itu juga termasuk tune up mesin atau penggantian oli dan lain-lain sebagainya. Kalau hal-hal yang bisa dikatakan hari ini ada, besok tidak ada, secara rutin kita bisa check up atau kita kondisikan. Bagaimana dengan hal-hal yang untuk kekekalan? Bagaimana dengan kondisi kerohanian atau kondisi spiritual kita? Apakah kita juga atau pernah melakukan yang namanya check up untuk mengetahui keadaan kerohanian kita atau tidak? Ada sebuah cerita, seorang pemuda menelpon seorang tuannya, seorang ibu tetangganya yang ia kenal, melalui telepon rumah, bukan telepon smartphone ya, melalui telepon rumah. Ia bertanya kepada ibu itu, "Ibu, apakah ibu membutuhkan seorang pekerja harian untuk membersihkan halaman dan kebun di rumah ibu?" "Saya bisa loh Bu, bisa bekerja sebagai pembersih kebun." Kemudian ibu itu menjawab, "Tidak, karena saya sudah mempekerjakan seorang pemuda yang rajin dan dia bekerja sangat baik, sehingga kebun di rumah saya bersih dan indah." Namun pemuda itu tetap bertanya atau melakukan pertanyaan selanjutnya, "Ibu, apakah ia bekerja tepat waktu dan apakah gajinya sesuai dengan harapan ibu?" Dan ibu itu pun menjawab, "Nah, sampai saat ini, sejauh ini saya sangat merasa puas dengan pemuda itu, tukang kebun saya. Seandainya
kamu membutuhkan pekerjaan, saya bisa mempekerjakan kamu di toko saya. Kemudian pemuda itu menjawab, terima kasih Bu, saya hanya ingin pekerjaan sampingan sebagai tukang kebun. Saudara-saudaraku, sebenarnya pemuda itulah yang bekerja membersihkan kebun di rumah ibu tersebut. Ia hanya ingin memastikan bahwa hasil kerjanya memuaskan dan kalaupun tidak, ia bisa memperbaiki di kemudian hari jika ditemukan kekurangan. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita memiliki kehidupan rohani yang sehat? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan kerohanian kita itu sudah baik? Apakah kita pernah dengan jujur ingin mengetahui keadaan kerohanian kita? Atau kita sudah merasa puas dan menganggap kehidupan rohani kita itu baik-baik saja? Saudaraku, kehidupan rohani atau spiritual itu erat kaitannya dengan pembentukan karakter yang baik, bukan sekedar banyaknya aktivitas pelayanan. Karakter yang baik akan terlihat dalam dua keadaan, yaitu yang pertama saat kita menghadapi tekanan, persoalan, pergumulan, atau saat berada dalam kenyamanan. Raja Daud misalnya, justru dia jatuh dalam dosa ketika ia berada dalam kenyamanan. Perselingkuhannya dengan Batsheba terjadi ketika ia sedang santai dan terlena secara spiritual. Sebaliknya, saat dia menghadapi tekanan atau saat dia menghadapi masalah pergumulan yang berat, ia justru menjadi kuat dan lebih kuat lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian orang mungkin mengalami hal yang sebaliknya. Ia tidak merasa kuat secara rohani saat menghadapi kesulitan. Bagaimana dengan kita? Abraham Lincoln pernah berkata, hampir semua orang bisa bertahan menghadapi kesulitan, tetapi jika ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Jadi, sudahkah kita teruji? Apakah kita telah mengalami check up rohani, baik dalam kenyamanan maupun kesusahan? Apakah kita sehat secara rohani? Mari kita renungkan dan terus belajar untuk tetap setia di dalam iman, apapun keadaan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, karena sesungguhnya kita sedang menjalani ujian rohani yang membentuk karakter kita di hadapan Tuhan Allah. Demikian jauh perenungan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami terus mengucap syukur lebih lagi Tuhan di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Sebab kejatuhan kami kerap terjadi karena kami merasa nyaman dengan keadaan spiritual atau keadaan kerohanian yang nampak baik-baik saja. Tuhan, kami mau tetap taat dan kami mau tetap setia, teguh berpegang pada firman-Mu. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk boleh tetap berjalan pada kehendak Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolonglah tuntunlah kami dan berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, di dalam segala tugas pekerjaan, tanggung jawab kami, dalam segala studi kami, bahkan Tuhan di dalam segala pelayanan kami, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, mari Engkau jamah, mari Engkau sembuhkan, pulihkan mereka. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota, saudara-saudara kami, teman kami, kerabat kami disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan, mereka yang sedang dalam lemah iman pun Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang sedang susah hati Tuhan, Engkau hadir dan Engkau hiburkan mereka. Mereka yang sedang berputus asa dan berbeban berat, biarlah pengharapan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian mereka. Mereka yang terikat, terbelenggu oleh beban, oleh dosa-dosa, Tuhan Yesus lepaskan dan bebaskan, dan biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Tuhan, mereka yang dalam persoalan, pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, mari Tuhan Kau kuatkan dan beri mereka jalan
jalan keluar Tuhan, dan biarlah mujizat-Mu menjadi nyata atas kehidupan mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun Tuhan, Engkau berkati mereka, segala harapan, segala cita-cita biarlah menjadi nyata atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Makin hari biar mereka semakin mengenal Tuhan, makin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau bekerja dan berkarya di dalam kami untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami belum sempurna Tuhan, namun kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudaraku, demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari menjadi orang yang berbahagia dengan kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Dan bagi saudara-saudara yang sudah merasa diberkati oleh firman Tuhan yang ada, mari untuk membagikan firman Tuhan ini kepada teman saudara rekan kita, agar berkat yang sudah kita terima mereka pun turut menerima dan merasakan dan menerimanya. Sampai kita bertemu di besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.